Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa bi qudratihi wa manna 'ala man syaa'a bit taufiqi li ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allah jalla wa ala fi muhkami kitabihi wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah, hadirin wa hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutama tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dimudahkannya kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Yang kita semua mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal saleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat akhir kita sampaikan pada hasanah kita Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut bila yang menjadi sekalian. Siang ini agak berbeda. Yang biasanya kita membahas tentang sahabat, tapi di pertemuan ini kita akan membahas sahabiyah. Jadi sahabat Rasul dari kalangan perempuan, yang kita akan belajar banyak dari seorang sahabiyah Rasulullah SAW yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini sahabiyah yang terkenal dengan keteguhan imannya. Sempat mau dinikahi oleh seorang penduduk Madinah yang kaya raya, ganteng, gagah, dan dikasih harta yang melimpah, tapi beliau menolak. Beliau menolak. Jadi alasannya apa? Karena Ummu Sulaim waktu itu mendapati laki-laki itu masih dalam kondisi musyrik, masih menyekutukan Allah Ta'ala, maka beliau menolaknya. Wanita itu namanya adalah Ummu Sulaim. Jadi kita kaji satu persatu dari lembaran-lembaran yang ada pada saat ini. Yang pertama, muqaddimah. Jadi Ummu Sulaim itu kuliahnya, nama aslinya adalah Rumaisah. Jadi kalau ada sahabat atau sahabiah itu namanya Ummu itu dia bukan nama aslinya. Pasti dia punya nama asli, seperti Ummu Sulaim itu nama aslinya adalah Rumaisah. Kecuali kalau hari ini, kalau kita punya tetangga namanya Ummu Sulaim, itu biasanya nama asli atau nama bukan asli, Pak? Nama asli, ya kan? Jadi seperti itu pada masa Rasulullah SAW. Ummu Sulaim yaitu Rumaisah binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Hira bin Jundab bin Amir bin Ghana bin Adi bin Najar al-Ansariyah al-Khazrajiyah. Itu sampai seperti itu, Pak. Ini kalau bapak-bapak diminta untuk menyebutkan nasabnya ke atas, insya Allah sampai berapa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam, atau ketujuh, atau yang ke-30, Pak. Halo. Wallahu a'lam. Ini kadang-kadang maaf buyutnya aja nggak tahu, Pak. Jadi kakeknya kakek itu kadang-kadang itu sudah nggak tahu. Tapi tahu semuanya belum? Atau sudah nggak tahu betul? Betul ya, masya Allah. Nah, nanti kalau pulang tanya itu, Pak. Kalau kakek kita masih, tanya sama kakek kita. Siapa nama ayahnya kakek kita? Nah, Al-Ansariyah itu memberikan satu isyarat bahwa ia adalah orang Ansar, orang Madinah.
Al-Khazrajiyah itu memberikan isyarat bahwa beliau adalah dari kabilah Khazraj. Satu dari dua kabilah besar di Madinah, ada Aus, ada Khazraj. Dan ini juga nanti punya kaitan keislaman tokoh Khazraj namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Di Madinah itu ada dua orang namanya Sa'ad, itu yang sangat terkenal. Dan dua-duanya orang hebat. Satu namanya Sa'ad bin Mu'adz, satu lagi namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini dua-dua nama ini sering didengar atau sering nggak mendengar, Pak? Populer atau nggak populer, Pak? Kurang ya. Jadi dibandingkan dengan para caleg lebih populer, caleg atau lebih populer ini, Pak? Masya Allah. Jadi Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz itu adalah ketua kabilah Khazraj. Nah, sementara Sa'ad bin Ubadah ini sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal kalau minta sama Allah itu unik. Kalau minta sama Allah itu gini, Pak. Ya Allah, jangan kau kasih aku yang sedikit, ya Allah, karena yang sedikit itu enggak cocok sama saya, ya Allah. Kasih saya yang banyak, ya Allah. Nah, itu Sa'ad bin Ubadah. Bapak kalau minta seperti itu atau ya terserah aku, ya Allah, gitu atau gimana, Pak? Masya Allah, Masya Allah. Tapi yang menarik dari permintaan beliau yang banyak tidak untuk dirinya sendiri. Tapi setelah nanti memang betul beliau dikasih banyak, itu beliau infakkan kepada para sahabat-sahabat yang miskin. Beberapa riwayat satu hari rata-rata memberikan makan 80 fakir miskin. Masya Allah, itu ada orang yang seperti itu. Orang seperti itu hari ini ada atau tidak? Ada. Saya kenal orangnya, Pak. Setiap hari kasih makan. Bahkan mungkin tidak 80, lebih dari 80. Itu ada satu masjid yang saya ikut mengajar di situ. Tak usah tanya masjid mana, Pak. Tapi kalau Bekasi mana, ketahuan, Pak. Itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu melakukan sholat subuh berjamaah di masjid itu bapak-bapak ibu keluar itu sudah disambut dengan sarapan pagi, Pak. Masya Allah, luar biasa. Kecuali hari Senin dan Kamis. Nah, kalau Senin Kamis diganti dengan buka puasa nanti pas saya. Masya Allah. Setahu saya kayaknya kalau setiap hari bermasjid itu, saya tetap saya sampaikan. Nah, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Tapi yang menarik juga itu yang infak hanya satu orang. Jadi bukan patungan masyarakat satu orang. Ini orang yang karena ia diberi rezeki oleh Allah banyak, kemudian dia konekkan dengan anak-anak yatim, dengan masyarakat, dengan keumatan. Itu justru semakin dia memberikan maka setiap hari maka rezekinya semakin banyak. Masya Allah, Masya Allah. Jadi silakan bapak-bapak kalau mau nyoba juga silakan. Tapi dalam konteks kita semuanya perlu proses belajar. Misalnya kita bisa mulai, pokoknya setiap hari saya harus infak 2 orang. Pokoknya setiap hari saya harus ngasih makan minimal 1 orang. Nanti silakan ya. Kalau kemudian nanti bagus, ditambah lagi, malah rezekinya malah bagus, tambah lagi, malah bagus lagi, malah nanti kita akan menjadi ketagihan dalam berinfak. Nah, itu juga termasuk nanti tidak hanya saat beribadah, termasuk juga suaminya tokoh yang sedang kita kaji, yaitu Muslim setelah masuk Islam namanya Abu Talha. Itu juga punya semangat berderma yang sangat luar biasa. Sekalipun Abu Talha sempat diedukasi oleh Rasulullah. Edukasi tentang apa? Tentang keseimbangan dalam berinfak. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir biasanya rajin infak ke orang lain atau ke sanak kerabatnya, Pak? Lalu sama sanak kerabatnya atau sama orang lain yang tidak ada ikatan nasab? Atau tidak dua-duanya? Insya Allah enggak. Nah, yang biasanya terjadi di tengah masyarakat itu justru sama orang lain itu royal yang luar biasa, sama sanak kerabatnya polimnya luar biasa. Jadi kalau tetangganya yang tidak ada ikatan nasab pinjam duit itu dipinjemin, Pak. Tapi giliran bibitnya, giliran pamannya pinjam duit tidak dipinjemin, Pak. Ada atau tidak begitu, Pak?
Halo. Ini kenapa pada menyembunyikan satu dengan yang lain? Jadi ya Ustaz, itulah yang kemudian Abu Talha ketika turun surat 3 ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kau cintai. Beliau punya 9 rukun, namanya rukun bai'ah. Di Madinah itu langsung datang kepada Rasulullah, ya Rasul, sudah sampai kepadaku ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekarang aku punya kebun yang paling aku cintai dan dicintai oleh keluarga aku, namanya kebun bai'ah. Silahkan ya Rasul, engkau terima. Tapi oleh Rasul enggak. Saya tolak. Kenapa? Infak kamu udah banyak, dan infak kamu untuk umat, untuk perjuangan agama ini sudah banyak. Nah, kasihkan kebun bai'ah ini kepada keponakan kamu atau sanak kerabat kamu. Itulah yang diedukasi oleh Rasulullah SAW. Intinya kalau kita infak, hadirkan keseimbangan, jangan sama orang lain dulu, tapi sanak kerabat kita. Tapi secara psikologis memang orang cenderung itu infaknya sama orang lain. Karena apa? Punya potensi bisa coba. Nah itu jebakan dalam berinfak. Kalau orang tidak punya nasab dengan kita, kalau kita bantu, itu kan orang kalau berwah ini orang hebat. Gak ada ikatan nasab tapi dibantu. Tapi kalau kita bantu sama bibi kita, sama paman kita, sama keponakan kita, dianggap wajar atau tidak? Wajar loh, bibinya bantu. Itulah yang menjadi kadang-kadang orang itu lebih royal sama orang lain daripada sana. Nah itu kaitannya dengan suaminya Ummu Sulaim. Nah terus sekalian, rahmatullah, Al-Khazrajiyah memberikan isyarat beliau adalah dari kabilah Khazraj. Nah dengan penuh keyakinan Ummu Sulaim tanpa lalu meninggalkan kebiasaan orang jahiliyah dari menyembah berhala, meski suaminya namanya Malik tidak setuju dengan Islam. Ini kira-kira berat atau tidak? Jadi sang istri, pasangan suami istri mau masuk Islam, tapi suaminya mengatakan tidak boleh, melarangnya. Kira-kira enteng atau berat? Berat. Nah, itu jamaah sekalian rahmatullah yang cukup berat dialami oleh Ummu Sulaim, tapi Allah membuat sebuah takdir. Takdir itu apa? Ketika kemudian nanti suaminya itu melakukan sebuah perjalanan ke Syam, beberapa riwayat ia dibunuh oleh musuhnya yang kemudian menghantarkan dia menjadi janda. Tapi sebelum dia menjanda sempat dikaruniai oleh seorang anak yang namanya ini sangat masyhur karena perawi hadis nomor 3 setelah sahabat Abu Hurairah, setelah Abdullah bin Umar. Nama sahabat itu adalah Anas bin Malik. Kenapa Bro ya? Kan tadi bapaknya namanya Malik bin Nawaf, makanya Anas dipanggil Anas bin Malik, sementara Abu Talha itu adalah ayah diri. Jadi ibu sekalian, ini terkait dengan takdir seorang anak. Ayahnya menolak Islam, bundanya ternyata ia menerima Islam, dan Allah takdirkan ayah kandungnya terbunuh oleh musuhnya, dan kemudian ia menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Sejak hari pertama ini perjuangan. Hari pertama Islaminya Ummu Sulaim telah memperlihatkan keteguhan pribadi yang mengagumkan dan layak untuk diperhatikan. Ini menunjukkan barokah dan ketajaman akalnya di samping iman, keikhlasan dan kebenarannya. Masya Allah. Itu yang sekalian. Beliau telah memulai Islam dan ikut berbaiat di saat suaminya ketika itu Malik bin Nawaf, ayah dari Anas bin Malik, berada di luar Madinah. Masya Allah, Masya Allah. Seorang wanita yang punya prinsip, wanita yang punya kepribadian, wanita yang punya keteguhan ketika ia sudah memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Beliau mencintai Islam dengan kecintaan yang sangat mendalam. Karena itu beliau tetap teguh di hadapan suaminya yang masih musyrik. Masya Allah. Tapi ini masa lalu. Kalau kita kan nggak mungkin mengalami masa-masa seperti ini kan? Karena kita sudah ditakdirkan sebagai seorang Muslim dan kita juga terikat
aturan-aturan Allah, seorang mukmin ia tidak boleh menikah kecuali dengan seorang mukmin. Dan bahkan Al-Quran mengatakan bahwa larangan terkait dengan menikah dengan wanita-wanita musyrikah itu dijelaskan dalam surat 2 ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka itu beriman. Dan begitu sebaliknya, para wali-wali dilarang untuk menikahkan anak-anak perempuannya dengan laki-laki musyrik sampai kemudian mereka beriman. Itulah prinsip yang kemudian dipegang oleh sahabiah Rasulullah SAW yang bernama Ummu Sulaim. Tak mudah bagi Ummu Sulaim untuk memulai Islam. Agama yang paling benar dari Allah, suaminya adalah orang yang pertama menghadang laju keimanannya. Masya Allah. Malik sangat marah begitu istrinya telah memulai Islam dan bahkan dia mengatakan, apakah engkau telah musyrik? Jadi orang berislam itu dikatakan musyrik, iya kan? Padahal yang musyrik itu yang mengatakan atau yang dikatakan? Yang mengatakan. Maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan, aku tidak musyrik tetapi aku telah beriman. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa akidah masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam juga mereka adalah pengikut paganisme, menyembah terhadap berhala. Bagaimana orang yang meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan kemudian menyembah kepada satu Tuhan disebut dengan musyrik? Kan tidak masalah. Sekalipun memang bukan hal yang mudah juga, Pak. Coba kalau kita berada dalam sebuah komunitas yang mereka punya keyakinan tertentu, lalu keyakinan ini setelah kita ngaji, setelah kita berinteraksi dengan ilmu-ilmu syar'i, ternyata apa yang diyakini oleh masyarakat kita itu bertentangan dengan syariat Islam. Contoh. Tidakkah dulu ada sebagian masyarakat kita yang meyakini bahwa kalau kamu nikah, nah itu harus dihitung dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu ketika nikah dihitung atau tidak, Pak? Halo? Atau sudah nggak mengenal masa-masa dihitung? Kalau orang Jawa tahu, ini kalau Jumat Wage sama Jumat Kliwon, nah itu ternyata itu mereka mau menikah itu orang tuanya biasanya membolehkan atau melarang? Atau bapak-bapak nggak pernah mengalami itu? Itu generasi tua, Pak. Itu seperti itu. Dihitung karena apa? Kalau nanti ini dipaksa menikah dan harus menikah, dipastikan salah satunya itu meninggal dulu. Setuju atau tidak setuju, Pak? Kalau saya setuju, Pak. Tapi tidak hanya salah satunya, dua-duanya meninggal dulu. Maksud salah satunya, Pak. Semuanya. Tapi untuk melepaskan diri kita dari hal seperti ini kan enggak. Coba masyarakat kita kalau maaf pas lagi ada acara resepsi dan kemudian punya potensi hujan deras luar biasa, itu diapain, Pak? Halo? Dipakai pawang ya? Itu diapain itu? Hujannya diapain, Pak? Biar nggak hujan? Hah? Dikasih? Bapak, digeser? Gesernya gimana, Pak? Itu? Digesernya ada yang pakai bawang, ada yang pakai cabai, ada yang nanti sapu lidi itu dibalik, nanti ada juga yang pakai celana yang suka dipakai kakek-kakek itu yang warna hitam itu. Itu katanya celananya Nabi Sulaiman. Saya itu mikir ini orang dapat bocoran celananya Nabi Sulaiman dari siapa? Tapi nggak gampang juga ketika kita hidup di tengah mereka kemudian kita melepaskan diri dari akidah mereka. Tidak tenang. Nah ini masyarakat Madinah itu sudah terbiasa menyembah banyak Tuhan. Dan masyhur berhala-berhala yang banyak itu kan, itu dihancurkan kan baru setelah peristiwa Fathu Makkah. Jadi tahun 8 Hijriah. Ini kan awal-awal Rasulullah SAW melakukan hijrah. Jadi inilah keteguhan daripada sahabiah Rasulullah SAW yang bernama Ummu Sulaim.
Dan kemudian beliau juga membimbing anaknya yang tidak lain adalah Anas bin Malik. Dan ini sekaligus menjadi sebuah isyarat bahwa kita, para ayah, para ibu, jangan egois di tengah masyarakat kita. Mari kita lihat di tempat tinggal kita itu, kalau yang namanya masjid itu identik dengan mereka yang sudah tua atau masih muda-muda? Sudah kan ya rata-rata ya, yang suka selonjoran itu kan ya. Ini kan muda-muda makanya nggak ada yang selonjoran kan. Jadi yang masih udah nggak usah dilihat ke kanan ke kiri, wah selonjoran ya nggak ada masalah. Jadi itulah kan idealnya, jangan yang tua-tua saja, yang muda juga harus masuk. Itu memberikan sebagai syarat ada egoisme para ayah, egoisme para ibu. Udahlah anak saya masih muda nanti aja. Kalau kayak saya pensiun berkenasib, Masya Allah enggak. Ummu Sulaim enggak kayak gitu, Pak. Setelah dia mendapatkan hidayah, maka anaknya Anas juga diikhtiari bagaimana ia juga bersama-sama dengan bundanya masuk akhirnya Anas mau. Kemudian nanti dititipkan kepada Rasulullah SAW di usia yang masih kecil. Maka nanti kalau bapak-bapak mau baca hadis Rasulullah SAW dan juga ibu-ibu, jadi Anas itu dibahasakan dengan bukan khatib, tapi Khuwaitib. Khuwaitib itu pembantu kecil. Pokoknya sejak kecil itu dititipkan oleh Ummu Sulaim untuk menjadi pembantu Rasulullah SAW. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, itu sampai Anas itu tahu detail-detail tentang diri Rasulullah SAW. Sampai di dadanya itu ada belahan bekas peristiwa yang namanya syaqqus sadr, pembelahan dada. Itu yang meriwayatkan adalah Anas, karena beliau tahu. Ya setiap hari itu berinteraksi selama 10 tahun lebih ya. Mungkin ada saat-saat di mana Rasulullah SAW kelihatan bagian dadanya dan kemudian kelihatan bekas belah dadanya. Itu kenapa yang meriwayatkan? Karena beliau itu pembantu. Jadi kalau bapak-bapak sekalian itu membaca hadis, kenapa ini yang merawikan ini? Kenapa ini yang merawikan ini? Itu pasti ada akar sejarah. Ada akar sejarah. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kematian sang suami. Siapa tadi namanya, Pak? Malik bin Nawfal. Ini bapak-bapak kayaknya kalau suruh ngapalin nama kayaknya agak berat, Bapak ya. Ustaz saja deh yang ngapalin ini. Kami yang mendengarin saja itu, Pak. Enggak Pak. Ya juga Bapak Ibu juga latihan juga. Tapi memang menghafalkan nama itu enggak. Saya ketika pandemi, Pak, itu juga 2 tahun enggak ngajar itu, nama-nama itu juga banyak yang lupa. Jadi kenapa kita hafal ya? Karena kita sering membacanya, sering menyampaikannya. Kalau nanti nggak disampaikan 2 tahun bisa lupa semua. Itu persis teman-teman kami ketika mereka ke daerah-daerah itu dulu bahasa Arabnya hebat-hebat, sementara di kampung itu mereka nggak ada partner berbahasa, akhirnya bahasa Arabnya kacau. Ilmu itu kalau nggak dipraktekkan hilang. Makanya sering saya sampaikan bapak-bapak yang ikut pengajian seperti ini, kalau bisa di tempat tinggalnya, ya kalau ada misalnya kultur di masjidnya, itu dikirim, disampaikan. Itu insya Allah lengkap ilmunya. Nah, ketika Malik pergi menuju Syam, di dalam perjalanan ia bertemu dengan musuhnya dan beliau mati terbunuh. Nah, mendengar kematian suaminya, Ummu Sulaim berkata, aku tidak akan memberi Anas makanan sampai ia meninggalkan musim susuku, yaitu sampai ia kemudian sudah habis masanya untuk mengkonsumsi ASI berapa lama? 24 bulan. Itu dibahasakan dalam Al-Quran. Bapak Ibu lihat di dalam surat yang ke-46. 46 itu namanya surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu artinya adalah bukit-bukit pasir. Itu ada kata hatta ila balagha arba'ina sana. Asyuddahu hatta ila bukan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Jadi ibunya itu yang mengandungnya dan menyapihnya itu 30 bulan.
Kenapa 30 bulan? 30 bulan itu anak disamping, itu komposisinya 6 bulan itu limit minimal seorang wanita itu hamil dan dalam keadaan salam itu 6 bulan. Nah, 6 bulan berarti 30 dikurangi, nah berarti berapa? 24. 24 itu adalah usia menyusunya seorang anak kepada bundanya. Dan itu secara medis dan secara agama, anak-anak yang mereka menyusu sama ibunya itu pertama biasanya dia cenderung lebih sehat. Dia punya imunitas yang lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menyusu bundanya. Yang kedua punya ikatan psikologis yang cukup kokoh antara anak dan ibu. Itu. Silahkan kita juga sama. Kan ada di antara kita ini kan macam-macam kan. Ada yang sangat dekat dengan ibu kita, ada yang mungkin biasa-biasa saja. Tapi yang disusui selama 2 tahun itu biasanya sangat kokoh kedekatannya. Dan saya ingin mengatakan, jangan pernah kita sebagai seorang anak itu jauh dari ibu kita, bahkan apalagi sampai mengecewakan ibu. Karena orang-orang besar itu rata-rata itu mereka punya hubungan yang spesial dengan ibunya. Bapak-bapak coba evaluasi sendiri. Kok ada di antara kita yang punya hubungan spesial dengan ibu kita, hubungan yang super baik dengan ibu kita, maka insya Allah hidup kita itu mudah. Hidup kita mudah. Ada seorang guru besar yang pernah ngajar sama saya. Saya sebutkan namanya, Profesor Dr. Ibrahim atau Syahban. Itu orang Mesir. Itu beliau penulis terbaik dalam bidang fikih kriminalitas versi organisasi pemerintah Islam sedunia. Itu pernah menjadi terbaik. Itu beliau ketika mengajar kami itu beliau berkata begini, ini yang hebat sebenarnya bukan saya. Kita ini hebat, kadang-kadang diberi kehebatan bukan kita yang hebat, tapi berkat doa-doa itu. Coba kalau bapak-bapak hebat gitulah dan kemudian maaf punya hubungan yang buruk dengan ibu kita, dengan ibu kita semua. Yakinlah kebaikan itu tidak akan tereksploitasi dengan maksimal dan bisa jadi hidup kita tidak barokah karena kita tidak punya hubungan baik dengan kita. Tapi berbeda. Ada orang-orang yang kelihatannya biasa, tapi karena punya hubungan spesial dengan uminya, dengan ibunya, ternyata hidupnya jauh lebih baik dari mereka yang secara intelektualitas itu jauh lebih pintar. Karena apa? Kesuksesan itu setelah diteliti tidak linier dengan kecerdasan intelektual. Saya baru sampaikan ini. Saham kecerdasan intelektual itu pada kesuksesan seseorang itu hanya 10-20%. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, itu coba kita kan lihat itu teman-teman saat dulu kita masih SD, saat kita masih SMP, saat kita masih SMA dan masa kuliah, itu kan ada teman-teman kita yang biasa-biasa saja, tapi hidupnya jauh lebih baik, lebih bagus kan? Banyak atau dikit? Tapi ada ini logikanya, ini dulu ketika sekolah kayak pintar banget gitu, tapi hidupnya tidak lebih baik dari mereka yang biasa-biasa. Jadi saham kecerdasan intelektual dalam kesuksesan itu hanya 10-20%. Yang sisanya ada kecerdasan yang sangat banyak. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan yang sekarang ada kecerdasan buatan. Jadi yang sekalian, rahimahumullah wa azzakum. Kemudian ini perkataan Ummu Sulaim, aku tidak akan menikah sampai Anas dewasa. Kebaikan Ummu Sulaim diungkapkan oleh Anas bin Malik pada sebuah majelis. Semoga Allah membalas jasa baik ibuku yang telah berbuat baik padaku dengan tetap menjagaku dengan baik. Ummu Sulaim menyerahkan si jatuh hatinya, yaitu Anas sebagai pelayan di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pengajar yang terbaik, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak terkait dengan Ummu Sulaim. Ini yang perlu kita duplikasi dalam kehidupan kita tentang keteguhan prinsip. Nah, baru setelah itu nanti datanglah seorang laki-laki yang ingin meminang Ummu Sulaim. Ini jandanya beda Pak. Ini bukan janda biasa Pak, tapi janda yang punya keteguhan. Jangan dilihat secara fisik Pak. Jadi kalau orang Madinah itu ya standar pasti cantik orang Arab.
Nah, kemuliaan dan kebaikan Ummu Sulaim terdengar di telinga Abu Talha, seorang hartawan. Di zaman itu Abu Talha berusaha untuk membina Ummu Sulaim. Abu Talha pun melamar Ummu Sulaim dengan mahar yang mahal sekali. Tidak disebutkan berapa itu nilainya. Namun larangan itu ditolak oleh Ummu Sulaim dan tidak sepantasnya aku menikah dengan seorang musyrik. Itu prinsip. Jadi jangan seperti dengan wanita-wanita hari ini. Itu Bu, jangan barter kenikmatan yang sebentar ini dengan kenikmatan abadi di surga. Saya pernah ngajar seperti ini, Pak. Tapi ya pas waktu itu pengajian lepas kerja. Karena pengajian lepas kerja artinya banyak yang lepas juga. Jadi ternyata saat ngajar tiba-tiba ada seorang mama, ibu-ibu itu lewat di depan musola, di depan masjid. Dia mengatakan ya Ustaz, itu yang lewat tadi itu Ustaz, itu dulu pernah ngaji sama kita, sekarang dia sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Kenapa? Seperti ini, membantu akidahnya dengan dunia, tapi Ummu Sulaim tidak gampang. Apalagi seseorang yang hidupnya susah dan terbiasa hidup enak, kemudian ada laki-laki dan laki-laki ini sekalipun duda, tapi dudanya duit sawit, duduk keren, sarang duit. Kira-kira tergoda atau tidak itu? Lalu ini janda, nggak ada yang ngasih nafkah, tiba-tiba ada duit sawit, gitu kan? Kira-kira tergoda atau tidak? Goyah atau tidak? Ya tergantung ngajinya, tergantung dia merawatnya. Kalau ia tipologinya seperti Ummu Sulaim, nah, kemudian dikatakan, tidakkah engkau mengetahui Abu Talha bahwa sesembahan kalian itu diukir oleh seorang hamba dari keluarga si fulan. Sesungguhnya bila kalian menyalakan api padanya, pastilah api itu akan membakar. Masa ini konsep Tuhan ini yang menjadikan aku menerima engkau. Di kemudian hari Abu Talha kembali datang dengan mahar yang paling istimewa, dengan harapan Ummu Sulaim bisa luluh dan mau menerimanya. Namun Ummu Sulaim kembali menolak. Lalu ia berkata dengan santun, tidak pantas orang sepertimu akan ditolak oleh Abu Talha. Akan tetapi engkau seorang kafir, sedang orang musyrik, sementara aku seorang muslimah yang tidak pantas bagiku untuk menikah dengan. Tapi endingnya bagaimana? Akhirnya diterima atau dia? Akhirnya diterima, tapi bersyarat. Syaratnya Abu Talha harus masuk. Lalu Abu Talha berkata, itu bukan kebiasaan. Apa kebiasaanku? Dia berkata, emas dan perak. Ummu Sulaim menjawab, sesungguhnya aku tidak menginginkan emas dan perak, akan tetapi aku hanya inginkan darimu adalah Islam. Jadi yang diinginkan adalah Islam. Jadi dia tidak menginginkan emas dan perak. Emas dan perak itu Bapak sekalian, ketika ia berada di tangan orang-orang yang ia tidak punya akidah yang benar, maka itu justru akan menjadi sarana ia mendapatkan punishment dari Allah. Punya emas, padahal emas itu kan ada kewajibannya kan Bapak ya. Lalu bapak-bapak yang punya emas itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu, atau bapak-bapak ibu-ibu. Emas itu Pak, Bu, emas itu ada wajib zakatnya Pak. Wajib zakat emas itu berapa? Berapa gram? 85 gram, dan itu emas yang kita investasikan, buat investasi. Jadi kalau misalnya ada istri kita punya emas, taruhlah misalnya 120 gram. 120 gram itu kalau kemudian yang 40 itu dipakai untuk perhiasan, yang 80 gram itu untuk investasi, berarti itu belum wajib zakat. Belum wajib. Wajibnya adalah nisabnya ketika kita sudah punya 85 gram. Jadi jangan kemudian kayaknya ini mampu investasi 85 gram, akhirnya nggak dinaik-naikkan tuh. Pokoknya mentok 84 aja lah, ya nanti nggak 85. Itu Allah Maha tahu Pak. Itu hati-hati. Banyak orang yang punya emas. Nah begitu juga kalau emas itu untuk perhiasan dan investasi, itu investasi. Ada ibu-ibu dari Makassar,
Ibu kalau di Makassar, Bugis itu kan, masya Allah kalau mereka kondangan itu kan pakai emasnya kayak apa? Masya Allah itu dibawa semuanya. Ada katanya yang punya emas itu sampai 1 kilo, Pak. 1 kilo itu berapa? Masya Allah, masya Allah. Nah itu kalau kita tidak bisa mensikapinya dengan baik, maka justru itu menjadi pintu orang nanti diazab pada Allah. Kenapa tidak mengeluarkan? Abu Talha berkata, siapakah orang yang akan memikul hal itu? Ummu Salamah berkata, yang akan mengenalkan hal itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini banyak juga yang kemudian orang mengatakan, itu Abu Talha masuk Islam karena apa? Karena kecantikan. Ya kan? Masuk Islamnya karena itu. Tapi ini nanti dibuktikan oleh Abu Talha. Setelah dia masuk Islam, itu ternyata dia mendapatkan bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus istrinya, karena istrinya masuk Islam kedua. Dan apa yang terjadi dalam sekalian? Ibadahnya luar biasa. Makanya kalau kita lihat, dan ini menjadi ibrah bagi kita, para mu'allaf, orang-orang yang masuk Islam belakangan, itu kan biasanya kalau dia motifnya karena Allah, itu biasanya jauh lebih semangat dari kita atau jauh lebih lemah dari kita? Lebih semangat kan? Saya ngajar Pak, dulu tahun 98 itu saya ngajar seorang mu'allaf sama. Bapak-bapak hafal Qur'annya berapa juz Pak? Rata-rata yang lalu juz susan atau ain-ainan? Itu mu'allaf. Usianya sekarang sudah 70 tahun lebih. Di usia yang sudah tua itu masih punya semangat ngafal Quran. Terakhir beliau mengatakan, Ustaz alhamdulillah juz 30 saya sudah hafal. Kalau juz 30 sudah hafal atau masih proses Pak? Aduh, ini kenapa tidak dijawab? Pertanyaan saya terlalu berat atau gimana Pak? Masya Allah. Itu mu'allaf juz 30 hafal. Kita ini nggak mu'allaf. Masa juz 30 nggak hafal? Sekarang lagi ngafalin juz 1 Pak. Apa kita nggak mau? Dan juga nanti kita lihat di kalangan sahabat, ada mereka yang masuk Islamnya belakang tapi lebih alim dari yang lama-lama. Siapa itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islamnya baru tahun ke-7 Hijriah. Tapi setelah masuk Islam fokus ngaji Pak. Terus makanya gimana? Mengandalkan para muksirin. Maka beliau termasuk perawi hadis paling banyak. 5.374 hadis itu yang beliau riwayatkan, itu hafal semua. Tapi ya inilah takdir. Kita juga bersyukur kepada Allah ya ditakdirkan orang tua muslim, gitu kan, ibu kita muslimah sehingga sejak kecil kita muslim. Tapi yang muslim sejak kecil yang hebat-hebat banyak juga. Jadi apa yang ingin saya tekankan dengan saya mengkaji para sahabat ini agar kita punya spirit keagamaan yang diwariskan oleh para sahabat dan sahabiah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga adalah Ummu Sulaim. Nah, saat melihat Abu Talha, Nabi bersabda, telah datang kepada kalian Abu Talha yang nampak dari kedua bola matanya semangat keislaman. Lalu Abu Talha datang dan mengabarkan apa yang telah dikatakan oleh Ummu Sulaim terhadapnya. Abu Talha akhirnya menikahi Ummu Sulaim dengan mahar yang telah dipersyaratkannya, yaitu Islam. Ya, tapi ini bapak-bapak kayaknya nggak mungkin lah, gitu ya. Mungkin atau nggak mungkin Pak? Lalu sekarang anak-anak kita itu kan akhirnya niru-niru Pak. Mahar itu idealnya itu materi Pak. Ini kan emergensi kan. Tapi anak-anak kita akhirnya kalau nikah, aku pinang engkau dengan surat Ar-Rahman. Ada tidak? Kalau surat Ar-Rahman itu kepanjang hari, aku pinang engkau dengan Hamdalah. Masya Allah. Hamdalah juga kepanjang, aku pinang engkau dengan Basmalah. Janganlah. Saya termasuk yang tidak setuju. Ya itu boleh, tapi ada tambahan materi. Muliakan wanita. Jadi ini termasuk para ayah dan saya juga sebagai seorang ayah. Itu kalau nanti anak-anak kita itu meminang, ya kan, dan harus memberikan mahar, tolong hargai wanita. Iya kan? Kalau dulu di kampung saya masih ingat, kadang maharnya 10.000 Pak. Masa wanita dikasih mahar 10.000 Pak? Yang rasional Pak, yang rasional. Dan insya Allah itu akan membawa keberkahan. Baik, saya kira ini yang sekalian masih banyak item yang disampaikan.
Tapi karena waktu kita terbatas ya cukup. Kita tutup. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan silakan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.